Perubahan merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan, baik dalam urusan bisnis, pekerjaan, pernikahan maupun kesehatan. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi setiap perubahan yang terjadi dalam hidup? Bagaimana cara mendorong diri kita agar ikut berubah ke arah yang lebih positif tentunya ya. Nah, buku karya Spencer Johnson ini akan memaparkan tentang hal-hal tersebut, tentang bagaimana sikap kita dan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Bagi saya pribadi, buku ini juga sebagai pengingat kita agar terus mau selalu berubah, agar terus relevan. Diceritakan hidup 4 tokoh yang berlarian di dalam labirin mencari cheese untuk meningkatkan gizi mereka, sekaligus membuat mereka bahagia. 2 diantaranya adalah tikus bernama Sniff dan Scary, dan 2 lainnya adalah kurcaci sebesar tikus yang berpenampilan dan bertingkah laku sama halnya seperti manusia biasa. Nama mereka adalah Ham dan How. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu untuk mencari cheese kesukaan mereka di dalam labirin. Sniff dan Scary memiliki pikiran yang sederhana. Berbeda dengan Sniff dan Scary, Ham dan How menggunakan otak mereka yang rumit dan dipenuhi dengan berbagai macam keyakinan dan emosi untuk mencari beragam jenis cheese yang lain yang diyakini akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi mereka. Masing-masing dari mereka menemukan caranya sendiri untuk mencari apa yang mereka inginkan. Pada suatu hari, mereka masing-masing menemukan cheese kesukaan mereka berada di ujung lorong cheese stasiun C. Mereka sangat bahagia karena mereka yakin bahwa akan ada keju di pagi hari yang selalu akan mereka nikmati. Agar lebih terkesan berada di sana, Ham dan How menghias dinding-dinding tempat itu dengan berbagai pepatah dan menggambar cheese di sekelilingnya yang membuat mereka tersenyum. Mereka gak sadar kalau lama-kelamaan keju yang mereka nikmatin itu akan semakin berkurang. Akhirnya Sniff dan Scary menyadari bahwa keju yang selama ini mereka cintai itu sudah hilang. Sniff dan Scary, ya yang namanya juga tikus ya, gak pakai analisis lama, gak berlebihan. Mereka berlari. Bagi mereka baik masalah dan solusinya sederhana saja. Situasi di stasiun C sudah berubah. Sniff dan Scary pun memutuskan untuk ikut berubah. Sedangkan Ham dan How merespon keadaan ini dengan cara yang berbeda. Mereka menganggap bahwa keju yang di stasiun C ini adalah buah dari kerja keras mereka. Mereka gak terima kalau keju ini hilang begitu saja. Setiap hari mereka masih mendatangi stasiun C ini. Para kurcaci ini masih belum bisa mengerti mengapa ini bisa terjadi. Tidak ada satupun yang memperingatkan mereka ini tidak benar. Mereka mulai menyalahkan keadaan. Malam itu, Ham dan How pulang ke rumah dengan perut lapar dan perasaan gundah. Sebenarnya baik Ham dan How tahu bahwa ada keju yang tersebar di luar sana. Hanya saja mereka nggak tahu tepatnya di mana ya. Pemikiran yang harus memulai dari awal membuat mereka takut untuk mengambil risiko. Itu yang membuat mereka enggan meninggalkan stasiun C. Untungnya How mulai menyadari. Dia mulai menerima kenyataan bahwa keju di stasiun C udah hilang dan gak mungkin kembali lagi. How gak bermaksud menyinggung perasaan si Ham. Dia terpaksa harus bilang kadangkala sesuatu itu berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Ini sama seperti dulu. Itulah hidup. Hidup terus bergulir. Begitu pula kita. How mulai bergairah. Dia tahu bahwa akhirnya ia menertawakan dirinya sendiri, merelakan segalanya dan bergerak maju. Sebelum How bersiap-siap pergi, dia mengambil batu tajam untuk menuliskan di pikirannya ke dinding seperti biasa yang dilakukannya. How menggambar cheese di sekelilingnya dan berharap tulisan itu bisa membuat Ham tersenyum, tergerak dan mulai mengejar cheese yang baru. How kemudian memberanikan diri untuk mengeksplorasi lorong-lorong yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Setelah lama menyusuri lorong labirin, How mulai menemukan hal yang membuatnya tentram yang sebelumnya dia gak sadarin. Ia mengikhlaskan segalanya dan percaya pada apa yang akan diperuntukkan baginya, meskipun ia gak tahu apa itu. Kini How bisa merasakan hembusan angin dingin di bagian labirin itu dan sangat menyegarkan. Ia mengambil napas panjang beberapa kali dan merasakan energi baru mengalir ke dalam tubuhnya. Saat ini ia sudah melepaskan rasa takutnya. Ia merasa lebih menyenangkan di dalam labirin, berbeda dengan apa yang dia yakini dulu.
How kali ini berhasil membuat dirinya merasa lebih baik. How mulai menggambarkan angan-angannya lagi. Ia melihat dirinya begitu detail sedang duduk di tumpukan keju dan sedang menikmati keju itu. Semakin jelas dia menggambarkan angan-angannya, How yakin bahwa angan-angan itu akan menjadi kenyataan. How terus membayangkan apa yang akan diperolehnya dan bukan apa yang ia derita. Ia bertanya-tanya mengapa sebelumnya ia selalu berpikir perubahan akan mengarah ke sesuatu yang lebih buruk. Sekarang ia sadar bahwa perubahan juga bisa mengarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Tak lama setelah ia berlari lagi, ia menemukan sebuah cheese station dan begitu gembira saat menemukan sepotong cheese baru di pintu masuknya. Ada banyak jenis keju yang belum pernah dilihat sebelumnya, namun kelihatannya lezat. Ia mencoba semuanya dan menyimpan sedikit di kantongnya untuk dimakan nanti, bahkan untuk diberikan kepada Ham. How sadar kalau saja ia bergerak lebih cepat, maka ia akan dapat keju baru yang lebih banyak di sini. How memutuskan untuk kembali dan melihat apakah Ham sudah mau bergabung dengannya. Tak lama setelah How kembali ke stasiun C dan berjumpa dengan Ham di sana, ia menyodorkan sepotong keju yang ditemukan di stasiun yang tadi, tapi ditolak sama Ham. Ham menghargai tawaran temannya, namun ia berkata, "Kurasa aku nggak suka keju yang baru, aku nggak biasa," katanya. "Aku mau cheeseku, mau kejuku yang dulu, dan aku nggak akan berubah sampai aku mendapatkan yang ku mau." How merasa kecewa karena si Ham lebih suka pada keju yang dulu, padahal itu sudah hilang dan gak mungkin kembali ya. Sekalipun si How belum mendapatkan apa yang ia harapkan, yaitu persediaan keju yang banyak, namun ia tahu yang membuatnya bahagia adalah bukan sekedar tentang keju. Ia bahagia saat ia tidak dikejar-kejar rasa takut. Ia menyukai apa yang dilakukannya sekarang. Dengan menyadari hal ini, How tidak merasa selemah saat ia masih berada di stasiun C. Ia sadar bahwa ia tidak akan membiarkan rasa takut menghentikannya, dan bahwa ia kini sudah mengambil arah yang baru yang membuatnya bersemangat dan merasa kuat. Kini ia merasa bahwa hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia mendapatkan apa yang ia perlukan. Dulu pemikiran How telah tertutup oleh awan kecemasan dan ketakutan. Dulu ia lebih memikirkan hal-hal buruk apa yang bisa terjadi daripada hal-hal baik yang mungkin akan ia alami. Namun semua itu berubah saat ia mulai meninggalkan stasiun C. Kini ia sadar bahwa perubahan akan selalu terjadi, suka atau nggak suka. Perubahan bisa begitu mengejutkan apabila kita nggak mempersiapkan diri dan gak mengharapkannya. Saat ia menyadari bahwa apa yang ia yakini telah berubah, ia pun berhenti dan menuliskan di dinding. How ini memang punya kebiasaan setelah dia melewati banyak jalan, dia selalu menuliskan di dinding untuk sebagai jejaknya bahwa dia telah melewati jalan ini. How berharap ia menuju ke arah yang benar. Ia memikirkan kemungkinan Ham membaca tulisan tangan yang di dinding selama ini ia buat. Ia lalu menuliskan lagi di dinding, dan saat ini How telah mengikhlaskan masa lalu dan beradaptasi dengan masa sekarang. Ia terus menyusuri labirin dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Dan tak lama terjadilah. Akhirnya How menemukan keju baru di stasiun N. Ketika ia masuk, begitu banyak keju di mana-mana. Sungguh persediaan keju terbesar yang pernah dilihatnya. Tidak semua jenis keju dikenalnya. Beberapa di antaranya baru pertama kali dilihatnya. Oh iya, lalu bagaimana dengan dua tikus tadi, Sniff dan Scary? Oh, ternyata mereka telah jauh hari lebih dulu datang ke stasiun N ini. Sniff dan Scary tertawa, lalu dengan cepat How segera mencicipi semua keju kesukaannya. Ketika How sedang menikmati keju baru, How tahu bahwa ia sudah belajar hal yang begitu berguna dari temannya, yaitu Sniff dan Scary ini. Mereka membuat hidup ini sederhana. Mereka nggak ngelakuin analisis mendalam dan memperumit masalah. Saat situasi berubah dan keju itu dipindahkan, mereka juga berubah mengikuti keju. Ia akan mengingat semua ini. How juga, yang tentunya lebih baik daripada tikus, menggunakan otaknya yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia membayangkan dirinya
detail sekali, sangat detail untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Ia bercermin pada kesalahan-kesalahannya pada masa lalu dan menggunakan untuk rencana masa depannya. Ia tahu bahwa kita bisa belajar untuk mengatasi perubahan. Kita sebagai individu seringkali nggak mau untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita takut akan kegagalan ketika menjalani perubahan dalam hidup kita. Kita takut untuk meninggalkan keju lama kita untuk mencari keju yang baru. Apalagi kalau kita udah ada di zonanya. Dari cerita tersebut kita bisa contoh Sniff dan Scary yang nggak kenal kata takut dan nggak pernah pikir panjang ketika mengambil keputusan. How pada awalnya juga merasakan ketakutan itu dan kemudian sadar bahwa dirinya perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Lebih baik terlambat menyadari daripada tidak sama sekali. Berbeda dengan Ham yang bisa menggambarkan kita sebagai individu yang dilanda dengan ketakutan-ketakutan akan perubahan hingga akhirnya terpuruk dengan meratapi nasib.